Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, mohon kiranya rekan-rekan Goeser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. Selamat sore para pegoes dan nisbek semuanya, apa kabar? Berbahagia sekali pada sore ini bertemu dengan semuanya. Saya sengaja ke kali, kebetulan di sini juga suasananya menyenangkan teman-teman. Jadi ada tema yang tentunya menarik untuk saya sampaikan, yaitu mengenai kembali lagi bagaimana efektivitas tenaga kita itu bisa tersalur dengan baik ya. Untuk menempuh jarak yang jauh. Nah inilah terutama ya teman-teman yang menyukai perjalanan jauh, tentunya banyak kendala ya, dan ada medan-medan yang berat yang untuk ditempuh. Nah inilah efektivitas tenaga itu memang perlu sekali untuk menghadapi medan-medan yang demikian. Dan ini saya kira lebih cocok untuk teman-teman lah ya yang inginkan suatu efektivitas goes yang bagus, yang akan membuat kita itu tidak begitu lelah dan goes kita akan kuat. Teman-teman begini ya, mengenai perjalanan touring terutama, ini memang tidak bisa dipungkiri kita membutuhkan suatu latihan fisik yang cukup lah. Karena perjalanan satu hari itu bisa menempuh jarak kurang lebih 150 kilo lah, paling tidak lah, minimal antara 100 sampai dengan 150 kilo. Ini tentunya diperlukan suatu latihan ya, handling yang baik, kemudian sepedanya juga harus siap. Nah ini kita juga udah terbiasa lah, ada teman-teman juga setelah mengetahui bagaimana kita mengkonsumsi gizi yang harus kita perhatikan supaya penyaluran tenaga kita itu atau kandungan daripada karbohidrat yang disimpan ya di tubuh kita itu baik teman-teman. Saya sudah demikian lama menerapkan metode ini, tapi saya tidak sadar ya. Itu kenapa demikian? Jadi teman-teman saya juga melihat saya kalau goes itu kelihatannya lemas gitu, tidak begitu menggebu-gebu gitu ya. Tetap saya juga bisa mengikuti mereka dengan kecepatan yang tinggi dan tanjakan juga rata-rata ya saya cukup lah ya, bisa mengatasi dengan baik. Dan ini agak mengherankan gitu loh. Berarti kata kok saya kelihatannya lemas, kelihatannya tidak berdaya, tapi nyatanya kemampuannya juga lumayan teman-teman. Nah ini akhirnya saya pelajari di berbagai literatur, gimana saya waktu itu menempuh yang cukup jauh juga di Bali, keliling Lombok, itu sudah sedemikian rupa lama ya. Antar kota, antar provinsi, ke Lampung, seringlah saya melakukan goes. Ya jadi setelah saya pelajari, ya ini ya memang tahu-taunya teman-teman, saya goes itu ada semacam kondisi meditasi gitu loh. Kondisi meditasi ini ya dimana suatu kondisi kita goes itu betul-betul sinkron antara perasaan ya, nuansa perasaan yang kita udah lepaskan ke dalam alam, kita tidak memaksa, kita mengatur napas, frekuensi pikiran kita juga tenang, kita merasa damai. Itulah suatu kondisi yang memang kondisi meditasi teman-teman. Kondisi meditasi itu ya dalam metode yoga atau metode sejenisnya meditasi itu, kita akan membangkitkan gelombang pikiran itu dalam gelombang yang rendah, yaitu 18 sampai 12 Hz itulah. Nah inilah teman-teman. Nah kondisi meditasi ini bukan artinya kita duduk diam, tidak ada gerakan, bukan. Ini kondisi meditasi
Itu kondisi pikiran teman-teman. Kondisi suatu frekuensi antara pikiran dan hati yang menyatu ke dalam ketenangan, kedamaian, dan tidak ada gejolak-gejolak nafsu yang kita netralisir, itu udah ke bawah teman-teman. Kondisi suatu kemampuan kita justru dalam kondisi ini metabolisme kita akan berfungsi optimal. Walaupun itu memang dalam kondisi kita goes teman-teman. Oke teman-teman, saya akan jelaskan dulu mengenai sedikit lah ya, mengenai gimana energi goes itu bisa tersalur ke sistem metabolisme terutama di otot ya. Jadi memang sumber tenaga itu kita dari karbohidrat teman-teman. Jadi dari bahan-bahan organik yang kita konsumsi yang merupakan karbohidrat itu ya susunan dari karbon dan hidrogen lah yang ada di makanan kita. Di situ juga lemak juga bisa menjadi tenaga juga. Nah ini karbohidrat ini pada saat disimpan di level, di hati dan di otot itu dalam bentuk glikogen teman-teman. Glikogen itu ya suatu senyawa ya yang disimpan di otot dan hati ya, yang kalau dibutuhkan itu akan dialirkan ke darah dalam bentuk glukosa teman-teman. Nah glukosa ini yang harus stabil yang ada di darah sehingga kita bisa goes dengan tenaga tentunya. Nah ini tentunya dari konsumsi makan dan minuman teman-teman, terutama yang ada kadar gulanya langsung bisa dikonsumsi di darah gitu demikian rupa, entah itu makan dan minuman, sehingga itu langsung dicerna menjadi glukosa dan sebagian juga disimpan menjadi glikogen. Nah unsur yang merubah glukosa ini menjadi tenaga dalam otot itu ada suatu komposisi kimia yang disebut adenosina teman-teman, adenosina trifosfat itu. Nah unsur inilah yang akhirnya menjadi suatu unsur kimia ya, suatu unsur kimia yang beredar ya di otot itu, yang bersenyawa dengan O2 itu menjadi sumber tenaga otot untuk bisa bergerak. Inilah teman-teman. Jadi metabolisme itu memang saya hanya mencuplik sederhana aja ya supaya teman-teman juga memahami bahwa memang kerja mekanisme tubuh itu dalam otot itu juga memang dikontrol oleh otak kecil kita gitu loh, otak kecil kita dan nuansa hati kita ya, kejiwaan kita dan lain-lain. Nah itulah ya metabolisme di tubuh kita, gimana kita bisa mendapatkan suatu konsumsi tenaga ya dari makanan kita. Teman-teman ada lagi suatu keadaan di mana kita juga wajib mengkondisikan diri kita itu, yaitu dalam kondisi psikologis kejiwaan kita itu yang tidak murung ya, yang tidak gundah gitu loh. jadi kita harus ya senang gitu, kondisinya senang, yang bersemangat ya, yang menerima, yang menikmati demikian rupa. Nah inilah itu dasarnya dulu gitu, kita cukup latihan ya, gizinya juga cukup untuk goes. Pada saat kita akan berangkat, kita mengkonsumsi makanan yang mencukupi. Nah kemudian juga kondisi kejiwaan kita yang baik secara psikologis yang mempengaruhi psikis kita. Nah setelah tahapan kedua ini, nah kita baru nih terapi yang saya sampaikan ini, yaitu suatu terapi pada saat kita goes itu mengkondisikan kondisi kita itu sebagai kondisi yang meditasi, yang tenang gitu, dimana kita mengusahakan gelombang otak kita itu bekerja dalam kondisi yang rendah frekuensinya, yang rendah, dimana kita merasakan suatu keadaan yang tidak terpengaruhi oleh keadaan gejolak emosi kita, lingkungan kita, dan perubahan-perubahan yang lainnya. Jadi seolah-olah kita tuh pada kondisi gelombang alfa 18 sampai 12 Hz itu kondisi otak kita itu seolah-olah atau pikiran kita itu agak setengah tidur teman-teman. Kita agak setengah tidur jadi mati, tapi kita tetap waspada. Dalam kondisi kita menggoes tetap powerful, kita tetap kencang, tapi kita tidak merasakan terlalu kelelahan itu loh. Nah ini yang sejak lama saya
terapi, tapi saya juga tidak sadar gitu loh. Kok yang lain barangkali ya, kok yang lain, terutama pada saat saya ke Bali, saya terus terang ya lelah, tapi tidak lelah sekali, jadi biasa aja gitu loh. Nah inilah pada saat menanjak juga saya mengkondisikan saya kayak goes dalam kondisi setengah tidur dalam arti kata kesadaran kita udah menyatu dengan alam. Saya serahkan hati kita, perasaan kita, ya terutama ke arah batini yang cenderung saya minta perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan kekuatan Tuhan. Itulah. Jadi hubungan kita dengan alam itu ya erat hubungannya dengan energi alam yang ada di sekitar kita, yang dianugerahkan berupa gelombang-gelombang, yang itu akan mempengaruhi pikiran kita, frekuensi kita yang ada di pikiran, yang juga akhirnya membuat kita itu optimal. Kondisi batin kita tuh betul-betul tenang ya, bahkan berkelimpahan gitu, dengan anugerah Tuhan. Energi yang kita dapatkan itu bukan hanya energi dari semata-mata otot aja, tapi optimalisasi antara kerja otot ya, yang memproduksi kerja kimia daripada tenaga yang ada di otot itu betul-betul efektif. Percampuran antara ATP ya, adenosina trifosfat itu dengan udara itu betul-betul optimal dan dia tidak dipaksa gitu loh. Nah ini saling terkait antara proses kimia, penghirupan udara dan gelombang-gelombang energi ke pikiran yang membuat kita itu menjadi satu kesatuan dengan irama goes. Itu yang terjadi teman-teman. jadi terus terang aja ini apa ya, metode yogis ya, atau metode pada saat suatu keadaan pada saat kita setengah tidur kan kondisi kita tidak capek teman-teman, tenang gitu loh, damai. Nah itu yang kita serap dari kelimpahan alam, energi alam yang kita ini kepikiran, sehingga membuat pikiran kita itu selalu segar gitu loh, gitu teman-teman. Jadi ini terangnya ini satu tips yang tidak biasa barangkali, tapi mungkin sebagian teman-teman juga udah menerapkan ini, tapi dalam suatu keadaan yang tidak bisa menamakan itu. Saya juga baru beberapa minggu ini saya teliti akhirnya, kenapa ya saya saya tuh kadang-kadang pada saat istirahat saya cepat-cepat, saya setelah semuanya saya scratching demikian rupa, saya tidak melupakan, saya selalu duduk ya, relax ya, dan membuka helm supaya udara segar masuk ke kepala saya segar dan saya relax betul-betul. Nah, karena kondisi ini saya seolah-olah memang saya sengaja mengantukkan diri untuk memperoleh, saya juga tadi tidak sadar, tahu-tahunya ada gelombang alfa yang membuat kita itu santai gitu, 8 sampai 12 Hz. Nah, teman-teman, kadang-kadang teman-teman saya menanya, "Dani, kamu kecapean ya?" Memang kalau kecapean itu tuh ngantuk. Saya tuh tidak. Saya diam aja, saya tidak menjawab, saya tuh capek. Ya memang saya tidak capek terus terang, tapi saya tidak menjawab. Tapi selalu memvonis saya bahwa terlalu lelah goes itu capek pasti ngantuk. Itu sama sekali bukan seperti itu keadaan saya teman-teman. Nah inilah yang akan saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan penyampaian ini semuanya akan menjadi jelas, buat teman-teman juga bisa menerapi diri pada saat goes ya. Jangan terpancing oleh ritmik dari teman-teman ya. Kalaupun teman-teman lebih cepat ya kita goes diakselerasi aja, dipercepat aja, tapi tetap pikiran kita itu tetap dalam kondisi yang nggak bernafsu, yang tenang ya, yang damai, yang mencintai teman yang cepat ya, biarkan aja dia cepat, tapi kita tetap aja goes dengan ritmik kita nggak hilang daripada nafsu-nafsu untuk bisa menemani teman-teman kita itu. Kalau kita banyak berakselerasi, tentunya juga tenaga kita akan terkuras. Nah itu juga harus pakai logical dari fisik ya, Jadi tidak hanya melakukan metode ini aja, metode gelombang alfa aja, tapi juga kita harus punya pemikiran yang taktis untuk bisa menerjemahkan bahwa akselerasi itu memang membutuhkan tenaga lebih gitu daripada kita agak jarang berakselerasi atau kita berakselerasi dalam waktu yang agak lama, tidak terlalu cepat-cepat. Itu teman-teman. Jadi hal-hal yang seperti ini
Ya mudah-mudahan teman bisa memahami lebih jauh ciri-cirinya atau menerapi langsung, atau teman-teman juga mungkin setelah menerapkan tapi tidak mengetahui metodenya seperti ini. Ya saya kira mudah-mudahan dengan berbagi ini teman-teman bisa mengerti. Saya pun baru bisa memahami. Saya itu hanya sekedar temuan saya aja. Sekian puluh tahun saya udah menerapkan itu, tapi saya tidak mengerti itu seperti apa gitu loh. Tapi berbeda dengan judgement teman saya yang seperti itu. Kalau kelelahan itu ngantuk, ya saya tidak, teman-teman, terus terang aja. Saya recovery diri dengan cara duduk, dengan cara relax, dan disitulah ada gelombang alfa 8-12 megahertz, 8-12 hertz yang terfrekuensi di pikiran saya, yang membuat saya tuh santai, relax. Oke teman-teman, ini suatu tips saja yang saya sampaikan, karena saya juga merasa wajib untuk menyampaikannya ke semuanya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman, terutama teman-teman yang senang touring ya, atau yang ingin menambah kekuatan pada saat jalan luar kota, speed tertentu ya. Nah, kita harus mengkondisikan kondisi pikiran kita itu dalam kondisi meditasi, teman-teman. Oke? Segini aja tips dari Danis Beck. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk semuanya. Mudah-mudahan kita bisa bahagia dan sehat bersama dengan Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.